Tujuan kalian melaporkan majikan kalian ke 1995 itu apa, guys? Harus dipikir dulu sebelum kalian melaporkannya. Karena ya melaporkan majikan kamu sama dengan kamu kehilangan pekerjaan di situ, ya. Melaporkan majikan sama dengan menyerang majikan, apalagi yang di sektor pabrik ya. Nama pabrik mereka tentu akan tercoreng, ya. Oke, niatmu tuh apa ngelaporinnya? Kalau misalnya kayak kasusnya si Mbak Ina ini sih aku menangkap kalau dia sih sebenarnya pengen naik gaji ya, pengen dibayar lebih ya. Jadi bukan mempermasalahkan job di luar jobnya ini ya, bukan pekerjaannya, tapi bayarannya dia sudah yoto sanchen kuai dan dia bilangnya puko ya, berarti dia itu mempermasalahkan bayarannya, bukan pekerjaannya guys. Dan pekerjaan yang di luar job seperti itu tuh di luar sana tuh segambreng guys, banyak ya, dan mereka aman-aman saja karena bayarannya lancar guys ya. Jadi buat kalian yang di luar sana menerima job di luar pekerjaan yang di luar job, harusnya kalian itu senang. Kenapa harus senang? Karena di situ kalian punya kesempatan untuk minta naik gaji ya. Jadi saling membutuhkan gitu loh guys ya, dengan catatan kamu tuh menerima nih, siap dengan pekerjaannya. Misalnya ya, kamu tuh di situ jaga orang tua, tapi orang tuanya masih bisa jalan, masih bisa kesana kemari, dan bosmu itu ada misalnya buka toko sarapan pagi, kamu ada bantu. Nah ini kamu punya kesempatan untuk minta naik gaji, bukan dilaporin guys. Ini si mbak ini ya, jadi niatnya mungkin pengen nambahin gaji ya. Ketika majikannya sudah bertindak nggak mau gitu, nggak mau dia kerja di situ, dia kan masih kekeh tuh mau di situ ya, sampailah majikannya manggil polisi, tapi dia tetap nggak mudeng kan ya. Nggak mudeng kalau si polisinya bilang Cengli itu tongsi itu kungcuo cesu le, tapi dia juga nggak mudeng guys. Polisi, dia merasa si polisi tersebut itu berpihak kepada dia. Dan di luar sana ada yang berargumen ya, katanya kalau dia nggak tanda tangan itu sudah benar ya, sudah benar. Benarnya di mana gitu? Dia melaporkan ya, melaporkan majikan ini, berarti sama dengan dia ingin mengakhiri guys, ingin mengakhiri pekerjaan itu. Secara tidak langsung tuh kalian tuh pengen mengakhiri pekerjaan itu ya, otomatis majikan langsung nggak mau ya. Kalian jangan menganggap kalau kalian nggak mau nanda tangani ya, majikan nggak bisa memutus kontrak secara sepihak. Bisa guys, majikan kamu itu punya wewenang juga. Kalau dia nggak cocok sama pembantunya, dia berhak memecat atau menandatangani putus kontrak secara sepihak ya. Kalau dia nggak menandatangani, terus kamunya mau gimana? Mau dapat majikan baru guys? Kan harus diputus dulu kontrak, harus diputus kontrak dulu baru bisa dapat majikan yang baru. Kalau kamu kekeh di situ, majikan yang nggak mau, ya kayak mana? Nah, penerjemah di sini ikutan andil penting banget ya. Jadi jangan menggunakan petantang petenteng biar kepake kelihatan marah sama majikan atau kelihatan kamu ekspresi marah sama agensi. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan mereka, tapi kamu bisa menghandle. Ibarat gini, kayak kasus Mbak Ina ini, dia tuh sudah diusir ya, secara langsung sudah diusir sama majikannya. Gimana caranya kamu membawa Mbak Ina ini keluar? Kamu menjelaskan dong ke Mbak Indanya, Mbak, majikan kamu karena sudah dilaporkan, jadi dia tidak lagi membutuhkan mbaknya di sini. Ya, sementara ini lanjutannya seperti apa, saya belum tahu karena majikan masih dalam posisi emosional. Jadi mbaknya sekarang dikemasin aja barang-barangnya dulu, ikut dulu sama sama ini sama agent. Nanti di kantor agent kita bicarakan lagi apakah si majikannya masih mau mempekerjakan mbaknya atau diputus kontrak. Begitu penjelasannya. Nah, ketika memutus kontrak, dijelasin juga sayang, ya itu dokumennya. Tolong nih, ya pakai pulpen ditunjukin. Ini baca ya sayang, ini tuh surat ya putus kontrak. Putus kontrak sama majikan yang ini. Ya, setelah putus kontrak, kamu nanti akan dicarikan majikan yang baru. Begitu. Jadi dia tuh tahu kalau menandatangani dokumen tersebut bukan mau dipulangkan. Ini nih yang sering kena hoax. Aku sering banget ngelihat kalian bikin hoax nanda tangani kepulangan. Nanda tangani kepulangan yang tidak finish guys, bukan di rumah majikan, bukan juga di kantor agensi. Semua proses ada step by step, ada prosedurnya. Semua orang yang tidak finish ya, dipulangkan itu akan melalui tahapan pergi ke Depnaker. Ya, di sana nanti kamu nanda tanganinya sendiri guys, dan nanti Depnaker itu berbahasa Indonesia menanyakan kenapa kamu tidak finish. Apa masalahnya guys? Kalau misalnya kamu masalahnya sakit, ya tinggal dijawab, saya sakit bu, makanya saya pulang. Maka ya akan dipulangkan. Nah kalau kalian mau pulang gara-gara nggak cocok kerja, ya
ya tinggal dijawab aja, saya belum pengen pulang bos, saya pengen kerja. Nanti akan dipanggil nih si agensinya, kenapa dia dipulangkan, dia masih pengen kerja loh, begitu. Nah kalau si agensinya nggak mau bantu, ya itu akan diambil alih sama yang namanya shelter, guys. Jadi kalian jangan bikin hoax ya. Kalau menandatangani, itu adalah yang ditandatangani kalau majikan kamu nggak mau pakai kamu, itu adalah surat CY atau putus kontrak sama majikanmu yang sekarang. Kalau kamu nggak mau diputus, gimana kamu mau dapat majikan baru? Begono. Jadi kalau masalah yang dikepulangan, tiba-tiba dipulangin ke Indonesia, nggak ada guys. Nggak ada semuanya ya. Nggak ada yang tiba-tiba dipulangkan, nggak ada. Seenak jidat itu nggak ada guys. Semuanya ada peraturan di sini. Ya, jadi nggak usah takut kamu tuh kayak menandatangani tiba-tiba kamu dipulangkan. Enggak. Nggak gitu. Makanya penerjemahnya ya jelasin yang gampang, yang simple, yang bisa dicerna sama mbaknya. Jangan muter-muter ya. Marah ikutan marah. Coba bosan itu ya, dia juga tahu kali kalau itu bukan rumahnya. Tapi kan poinnya bukan di situ sayang. Kamu tuh lagi nyelesain masalah, bukan memperkeruh. Ya. Mbaknya sendiri balesin komen, Depnaker udah datang hari Selasa. Mungkin dia kira masalah udah clear, dia kira masih mau kerja di situ, jaga satu pasien, ternyata malah putus kontrak. Nah, aku ada lihat tuh sebenarnya VT sebelumnya yang ada suara kakek ngomong. Oke, bahasa Indonesianya itu kakek dia bilang sih, memang kalau ada masalah ya kita omongin baik-baik, kita ulang semuanya dari awal gitu. Mbak maunya apa, maunya gimana gitu loh. Terus saya juga ada dengar sekilas majikan perempuan bilang, istilahnya lu minta apa sama keke pun langsung pulang untuk bawain makanan itu kasih lu gitu. Jadi sebenarnya kalau dengar dari suara ya, kalaupun teman-teman gak bisa bahasa Mandarin, saya yakin mungkin pemikirannya sama seperti saya. Itu kakek itu suaranya halus banget, gak ada ngomel-ngomel. Majikan juga iya, jadi tidak ada bentak-bentak, tidak ada keras gitu ya di awal gitu ya. Nah, aku paham banget kalau memang udah dibaikin gitu, si mbaknya malah telepon 1955. Ya sebenarnya gue udah kasih offer nih gitu loh, maksudnya saya udah kasih tahu nih, lu maunya berapa sih, gue kasih deh gitu. Misalnya nih majikan bilang, saya kasih kamu 3.000 gitu tambahan ya, entah gajinya dasar atau gajinya 30.000, istilahnya setuju atau tidak. Tidak setuju, ya kamu bisa ngomong aja ke agent atau majikan, saya tidak setuju, otomatis ada kelanjutannya gitu loh. Maksudnya dalam arti misalnya ya udah kita sampai sini aja deh, kita putus aja deh gitu loh. Tapi mungkin juga bisa jadi gitu ya, si mbak ini mau diputus sepihak karena memang si mbak ini sebelumnya pernah diputus sepihak, dia jadi ngerasa gue lapor aja deh gitu loh, karena gue ngerasa gue diputus sepihak. Mungkin ya ini sorry kalau saya salah ya, saya nggak tahu gitu ya. Nah teman-teman sebenarnya gini, kalau memang kalian tuh lapor 1955, buat pikiran saya ya, itu adalah kalian sebenarnya sudah mau putus kontrak, sudah mau pindah majikan, ini gitu kan ya. Tapi si mbak ini agak unik, dia tuh malah nggak mau keluar dari situ gitu loh. Intinya gue masih mau kerja, tapi gue mau gaji sesuai. Gimana ngomongnya, maksudnya intinya kayak yang dia mau lah gitu. Tapi kan majikan udah enek kali ya, bukan kali, udah pasti enek sama dia. Agensi pun udah pasti enek sama dia. Jadi aku agak ngerti nih sama mbaknya maunya gimana gitu loh. Terus dia yang bilang kayak, gue paham hukum dan lain-lain. Oke, lu paham hukum nggak apa-apa deh gitu. Misalnya kita anggap dia paham hukum ya, paham banget gitu ya. Tapi maksudnya resikonya tuh nggak mau diambil gitu, ngerti gak sih? Udah nggak, maksud saya gitu loh. Jadi kayak udah tahu lu resikonya akan seperti ini, tapi lu nggak mau terima gitu. Menurut teman-teman gimana?